Seperti yang saya sampaikan udah mulai bekerja untuk data collection dulu, ngambil data, data analisisnya ya nanti bisa nyicil pakai ini gitu. Karena saya dapat info dari Pak Osli, eh, teman-teman harus sudah mulai submit dokumennya nanti di eh, pekan terakhir Desember, kayak gitu ya. Oke, silakan kalau ada diskusi terkait dengan faktor analisis yang ingin ditanyakan. Oh, sebelumnya Pak, yang pekan akhir Desember berarti tanggal berapa pastinya? 30 Desember. Ya, jangan tanggal 30 juga ya. Mungkin di ya tanggal 29, 30, 31 lah ya gitu. Oh, oke. Saya Maksud, mau tanya mengenai faktor analisis, Pak, yang ya tadi pas silakan. kemarin. Kemarin kan ada yang datanya itu buat kriteria faktor analisisnya udah pas nih, tapi pas Ah, kriteria untuk reliabilitasnya itu kurang, jadi kurang dari 0,5 yang item tuh totalnya. Terus pas dihapus, gimana kalau sambil diliatin? aduh, bentar, Jadi buka, saya tahu apa yang kamu maksud gitu. saya buka statistik dulu Pak. Iya, Jadi lebih ke pas saya hapus KMO-nya itu jadi pas 5 itu tuh nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Tapi kalau KMO itu emang bakal terus menurun ya Pak, kalau misalkan dihapus. Iya, Oh. somehow dia akan seperti itu ininya ya. Oke, gimana? Berarti nggak ada isu ya untuk faktor analisis dan reliability, maksudnya validity analisis dan juga reliability analisis ya. Ya Pak, kalau saya cuma itu aja nanya yang bagian KMO-nya Oke, aja. kalau nggak ada teman-teman semua, maka kita akan masuk ke multiple regression. Eh, ada dari Maheswara. Silakan. Pak, saya izin bertanya sedikit, Hmm, Pak. Tadi kan katanya jurnal ini mau di ini ya mau disubmit. Nah, itu disubmitnya ke kemana ya, Pak? ke sini nih. Ada website tertentu Ada kah? ke Namanya apa, jurnal. Pak? Kalau udah tahu. Siapin aja dulu. Nanti kita akan masukin dan saya share nih. Nanti submitnya di sini ya. Saya share entire screen. Kelihatan nggak? Nah nih, nanti semuanya submit di sini ya. Joe Digby. Terus waktu itu kan Pak Ose juga sempat nyinggung kalau katanya kalau submit jurnal gitu perlu biaya juga ya, Pak. Itu masih perlu nggak, Pak? Iya, ini nanti satu submission, satu artikel 275 ya teman-teman semua. Jadi kita bayar 275 tuh udah pasti lolos masuk atau masih ada kemungkinan belum, Pak? Dia dia diterima dulu baru bayar ya. Oh gitu, Pak. Heeh, jadi nggak tiba-tiba apa namanya habis bayar terus ini enggak itu sebutannya bukan itu namanya APC namanya Article Processing Fee gitu. Ada APC-nya kan di siapa namanya si jurnal tadi kan mesti bayar server, terus bayar reviewer, bayar editor dan sebagainya gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi sebutannya itu APC ya, Article Processing Fee gitu. Ya, terima Jadi kasih ya, Pak. ya, jadi itu kita bayarkan setelah kita mendapatkan namanya letter of acceptance. Jadi kalau bisa sih jangan ini ya, jangan di tanggal apa namanya? Jangan di tanggal 28, 29, 30. Jadi maksudnya kan setelah hari Kamis kan teman-teman kan udah belajar AMOS nih. Saya pendekatan saya CBSEM ya, Covariant Based Structure Equation Modeling karena kita confirmatory study ya kayak gitu, bukan exploratory study ya. Eh
Jadi saya akan share juga papernya gitu. Apa sih yang membedakan exploratory study sama confirmatory study? Terus kalau misalnya teman-teman lihat sini kan tanggal 9 nih, tanggal 11 kita bakal udah mulai pakai AMOS. Saya akan nyelesain AMOS di sini gitu. Nanti teman-teman udah mulai data, kalau teman-teman udah punya data, teman-teman udah mulai bisa running data di sini, ya, nyelesain di sini di tanggal segini, gitu kan? Tanggal segini, teman-teman udah submit juga sekalian di tanggal segini, gitu kan? Terus nanti teman-teman eh, selesai ini ya, teman-teman bisa dapat review nanti dari reviewernya ya. Review dari reviewer, teman-teman bisa dapat review dari reviewer di tanggal segini. Nanti dia diterimanya mungkin di tanggal segini kayak gitu. Tapi yang penting sekarang adalah jangan mikirin itu dulu, teman-teman data collection dulu gitu. Sejauh ini udah ngambil data belum? Kalau belum, saya encourage teman-teman di pekan ini menyelesaikan ambil data gitu ya. Saling bertukar aja gitu kan kan sekarang satu kelas ada 40 kayak gitu kan gitu. Ya misalnya nanti cari yang memang eligible buat penelitian teman-teman yang pakai yang memang tadi misalnya biar datanya itu valid dan reliable ya kayak gitu. Oke, itu mungkin selanjutnya eh, kita akan masuk ke dalam ya kita SPSS buka SPSS-nya silakan. Apa nih? Biasa dah. Apa nih? Ya tunggu dulu ya. Ini ya laptop saya baru aja rusak jadi nggak tahu nih. Semoga bisa ya dia nggak error gitu. Jalan sih tapinya. Mungkin butuh kesabaran kali. Udah dipesan Mas Rama? Udah. Gila, one browser recently added. Ini tiba-tiba ada browser gila nih. Nih, pokoknya teman-teman do not install apapun ya teman-teman dari software bajakan gitu. Tadi saya habis kena, aduh parah parah asli. Jangan 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 jangan. Mending beli gitu. Nah, saya nanti kalau misalnya nggak mampu beli SPSS, beli Amos kita pakai Python aja dah, dah. Gitu. Bahaya banget nih gitu. Soalnya ya data-data digital kita semuanya ada di sini nih tiba-tiba ada apa gitu kan one browser gitu. Hati-hati teman-teman ya nih kayak gini nih. Apa one browser nih? Oh ini harusnya ada website pembuatan. Oke, ya gitu. Ini apa application ini gitu kan? Ntar saya download dulu apa saya buang dulu deh nih kagak jelas. Kita cari apa? Kok gini ya? Nah nih IBM SPSS. Ya sambil ini yang muter ya. Semoga bisa nih. Oh bisa alhamdulillah tuh. Silakan teman-teman buka SPSS-nya semuanya dan kita pakai data yang kemarin ya, gitu. Eh
ya, pakai data yang kemarin. Jadi silakan teman-teman eh buka gitu. Saya akan coba ngingetin teman-teman lagi terkait dengan sebentar, kebuka nggak ya di sini drive saya. Sebentar. Jadi gini teman-teman, saya nggak maksain teman-teman pakai Amos. Kalau teman-teman mau pakai multiple regression silahkan, mau pakai Amos silahkan, mau pakai structure equation modeling silahkan, pakai multiple regression silahkan. Selama teman-teman punya justifikasi ya. Dua-duanya ya ini apa namanya eh dua-duanya ya benar gitu ya. Ini kayaknya. Ini ya teman-teman ya semuanya. Nah ini saya mengingatkan teman-teman ini adalah research model kita. SC memiliki hubungan positif terhadap KMC, memiliki hubungan positif terhadap behavior innovation, memiliki hubungan positif terhadap competence upgrading gitu kan. Nah, terus KMC towards technology innovations, KMC towards behavior innovation, CU towards BI, CU towards TI ya, and social capital towards TI gitu. Ini saya ngingetin doang nah. Ini kita review recap, ini teman-teman udah lihat sendiri juga kemarin gitu. Lanjut ya, kita akan masuk ke SPSS kita teman-teman semua. Setelah kita tahu, oh itu eh apa namanya kemarin ya, semoga dia udah ada minnya ya, gitu. Jadi saya nggak ngitung-ngitung lagi. Ini udah BI udah overall min udah ada ya. Jadi saya nggak ngitung-ngitung lagi. SC overall min udah. Nah jadi gini teman-teman semua, yang mesti teman-teman lakuin adalah sekarang menghitung min score gitu. Min score. Kenapa menghitung min score teman-teman semua gitu? Jadi setelah kita apa namanya mendapatkan ini ya, oh data yang data yang apa? Data yang udah kita bersihkan itu eh, data ini misalnya contoh misalnya kita mau pakai yang SCO ya. SCO itu kan sosial kalau teman-teman lihat kan tadi ada sosial kapital ya kalau nggak salah. Nih, nih sosial kapital ya. Sosial kapital dia itu dibentuk dari apa teman-teman semua? Dibentuk dari eh nah, sosial kapital itu ini kan KMC, sosial kapital itu dibentuk dari personal image sampai sama company image ya. Image gitu. Nah, kita lihat lagi nih teman-teman semua. Kalau kita back to apa namanya? Sampai mau beli antivirus tuh saya tuh, ya. Ini kita balik lagi. Nah, kan dataset kita kan kayak gini ya. Tadi kan ada SC itu kan ada SC nih teman-teman semua nih. SC itu kan ada social capital bukan personal image sama company image ya. Lihat di sini teman-teman semua. Nah, ini nih SC nih, personal image sama company image gitu ya. Nah, ini ini adalah ini adalah item measurement pembentuk ya teman-teman semua, pembentuk dari sosial kapital itu sendiri. Jadi kan sosial kapital itu ada personal image yang diukur dengan SCPI 1 sampai SCPI 6. Sosial SCCI 1, company image SCCI 1 sampai SCCI 4 gitu. Nah, cara menghitungnya adalah kita pengen tahu yang tersisa gitu, yang tersisa. Nah, saya pengen pengen dengar dari teman-teman semua gitu ya. Pengen dengar dari teman-teman semua. Sosial kapital SCP yang SCPI ini yang tersisa item apa saja gitu. Kalau bener-bener udah ngerjain, yang SCPI ini yang tersisa item apa aja? Dari SCPI 1 sampai SCPI 6 yang tersisa apa aja? SCCI 1 sampai SCCI 4 yang tersisa apa aja? Silakan. Saya izin jawab ya Pak. Oke, silakan. Siapa tuh? Hasna. Hasna, oke Hasna. Kalau Gimana Hasna? kemarin yang saya kerjain yang SCPI itu sisa yang ketiga SCPI 3 sama SCPI 2. Terus kalau yang SCCI itu sama kayak SCPI sisa SCPI 3 sama SCPI 2. Oke, ya. Coba Hasna, tadi gimana? SCPI sisanya apa aja? Nah, sekarang pertama adalah
kita cuman pakai teman-teman ya, gitu. Kita eh gini, cuman pakai yang tersisa aja, kayak gitu ya, ya, ya. Cuman pakai yang tersisa aja, ya. Jadi in order to compute the mean scores, gitu ya kan, gitu. Kita cuman pakai final formal result yang udah selesai dilakukan faktor analisis, ya validitas dan juga reliabilitas. Nah, yang pertama adalah kita klik di sini transform, teman-teman ya. Terus ada namanya compute variable di sini ya, gitu. Oke, udah ketemu. Hasna bantu saya, ya. Tolong bantu saya. Ini kan kalian udah lihat compute variable ya. Kita akan cari target variabelnya, teman-teman semua, gitu. Pertama kita mau tadi cari SCPI 1 sampai SCPI eh SCCI ya gitu. Dan akhirnya nanti kita akan nemuin gitu ya. Nih, SCPI kita cari dulu yang pertama, kan nih SC akan ketemu nanti gini ya. Nih lihat nih Hasna dan teman-teman. SCPI faktor satu, personal image SCCI faktor 2. Kenapa dia ada kayak gini? Karena dia dibentuk dari dua dua ini ya. Dua subkonstruk, personal image sama ini sama sama company image gitu. Nah, kita hitung dulu yang SCPI F1-nya ya. Ya, kita hitung dulu yang tadi ya transform compute variable teman-teman semua. Silakan. Terus kita namain mungkin di sini SCPI F1 ya. SC itu social capital ininya variabelnya. PI itu subkontraknya personal image. F1 itu maksudnya faktor satu ya. So faktor satu ini mungkin saya tambahin copy di sini gitu, biar membedakan sama yang di sini ya. Oke, kalau udah teman-teman semua gitu. Teman-teman semua pilih numeric expression di sini, teman-teman. Ada di sini numeric expression gitu. Silakan dimasukin dulu. Kita pilih yang statistikal ya, teman-teman semua ya. Terus pilih, nah ini kan numeric expression ya. Pilih min. Klik dua kali gitu. Oke. Oke ya. Kita eh Bapak, ya, saya mau nanya, itu Bapak bisa jadi ke compute variable itu dipencet apanya, Pak? yang mana kumpul variabel mana? Yang Ini. itu kan, iya, itu pencet yang mana, Pak? Ini. Enggak, yang itu tuh. Kan itu ada compute variable. Nah, itu pencet yang mananya, Pak? Compute variabel maksudnya? Yang itu, kenapa tiba-tiba ada layar ini? Maaf Pak, Bapak izin pencet yang bantu. mana? Maksud Ya, Mel yang pencet transfer Mel. yang mana? Yang mana sih saya jadi bingung nih. Oh, Coba enggak, deh. Mas. Apa maksudnya gimana cara tadi ke compute variable ke transform mail? Nih. Transform, compute variable, gitu ya. Terus kan saya pengen ngitung tadi kan contoh variabelnya sosial kapital. Kita pengen tahu sosial kapital itu eh minnya berapa, min skornya, ya. Dengan catatan kita hanya hanya menggunakan yang tersisa. Tapi saat ini kita akan ngitung sosial kapital, terus personal image faktor satu gitu. Nah, kita kan di sini ada numeric expression ya. Kita akan pakai statistical function, teman-teman semua. Ya, di sini nih, pilih min. Kita pakai min score-nya, bukan median ya, min score. Sorry, sorry. Ini min score, gitu. Ya, udah. Kalau udah sampai sini, ya, teman-teman masukin nih, masukin yang udah teman-teman cari. Tadi SCPI apa aja, Hasna? Sisa yang 2 sama 3 Pak.
SCPI sisa 2 sama 3. Oke, kita cari sini nih. SCPI 2 sama 3. Ini ya. Ini sama ini. Ini. Nah, udah ya. Gitu. Kalau udah, teman-teman, ya, kan udah tuh. Karena dia cuma 2, ya udah. Tinggal abis itu klik oke. Kayak gitu ya. Emang ada yang... sorry, sorry, sorry. Jangan di gini. Ini salah, salah, saya salah. Ini ada kopinya. Kopi gitu. Biar nggak change. Oke. Ya. Oke, udah selesai. Execute. Kita lihat hasilnya. Ya. Ini kan dataset yang udah kita punya nih. Gitu ya kan. Itu saya cuman datasetnya kalian pegang kan ya? Pegang kan? Nih biar nggak lama. Maksud eh saya nyontohin gitu kan. Nyontohin SCPI F1. Lihat nih yang kopi juga kemungkinan nih lihat nih 5,50 yang paling atas ya. Gitu. Sama kan? SCPI 5,50 kan paling atas kan? Kayak gitu tuh. Nah, berikutnya kita akan coba merunning SCP SCCI F2 ya. Kalau udah pernah function yang udah pernah kita pakai, kita tinggal pakai yang ini nih teman-teman semua. Recall. Nah, compute variable. Terus ini kita ganti. Tadi kan personal image sudah, sekarang company image. Terus faktor 2. Ini dihapus ya. Dihapus. SCCI yang tersisa apa aja, Hasna? Sama kayak kemarin 2 sama 3 juga, Pak. SCCI. Iya. Oke, SCCI 2 sama 3. Nih, terus ini. Nah kan pertanyaannya, kalau lebih dari 2 gimana Pak? Ya tinggal di koma aja, terus masukin. Tapi kan karena ini case-nya adalah cuma 2 ya. Oke, SCCI 2, SCCI 3. Oke, execute ya. Udah execute di sini. Kita lihat di sini teman-teman semua ya. SCCI berapa sih nilainya? SCCI F2 5,50 64 ya. Kita lihat dari yang paling 5 setengah 64 sama 5,5 64 ya. Kita pakai min score ya, kayak gitu. Dari yang tersisa, oke? Dari faktor yang tersisa. Dari item measurement yang tersisa. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Dan teman-teman akan terus melakukan itu. Nah, kan tapi kan tadi Pak, kita kan faktornya itu adalah sosial kapital, sedangkan yang kita hitung tuh SCCI sama SCPI gitu ya. Nah, maka kita perlu mencari teman-teman semua overall mean-nya ya. Yang ini nih. Ini nih, SC social capital overall mean kayak gini ya. Maka kita cari teman-teman semua gitu. Tadi kan udah ada nih SCPI F1, SCPI F2. Nah, ini compute variable ya. Ini kita bikin misalnya eh, overall mean copy ini ya gitu. Tinggal teman-teman masukin aja nih yang tadi ini masukin ke sini ya. Ini masukin ke sini. Karena kita butuh nilai variabel secara utuh yaitu sosial kapital yang dibangun dari personal image dan juga company image. Ketika sudah teman-teman tinggal klik aja execute dia akan muncul kayak gini ya. Nah, anggap ini kita nggak punya dataset ini ya. Kayak gitu teman-teman semua. Sampai sini clear? Ya kan sama nih 550, 575, 450 gitu. Ya 550, 575, 450. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, sampai teman-teman punya semua variabel ya. Mean score semua variabel kayak gini nanti. Ya kan? Ini overall mean-nya sebagai sosial kapital sendiri, KMC ya, Knowledge Management Capability, dia terbentuk dari 4 faktor, terus overall mean-nya, ini single variabelnya nilai mean score-nya segini, terus competence upgrading, ya, dibentuk dari 2 faktor, ini sama ini, nah, dapat overall mean-nya ini yang akan kita pakai untuk multiple regression. BI karena dia yang dibentuk dari single single construct nggak ada, TI juga sama nggak ada. Dan kita akan pakai yang ada min minnya nih, TI min, overall min gitu ya.
terus ini KMC overall mean, kayak gitu ya, sama SCE overall mean. Kita bisa bandingin, kita bisa lihat ya. Kita udah punya social capital ya, overall mean, KMC overall mean, competence upgrading overall mean, BI mean, sama TI mean, kayak gitu ya. Mean score-nya semuanya. Sampai sini clear? Kita lihat research framework kita dulu. Sampai sini clear, teman-teman semua? Ada pertanyaan silakan yang masih bingung sebelum kita lanjut multiple regression. Nanti teman-teman akan merunning data teman-teman. Kalau yang mau pakai SPSS cara runningnya begitu, tapi yang pakai SIM beda lagi nanti. Kita akan belajar di hari Kamis ya. Iya. Coba nanti teman-teman cari kapan saya harus pakai SIM, kapan saya harus pakai pakai SPSS atau multiple regression biasa. Ya. Sebenarnya sama aja sih. Maksudnya tinggal lihat kalau SIM itu kan secara langsung keseluruhan akan menghitung gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan minta eh, satu mahasiswa ya, satu mahasiswa untuk demo gitu. Siapa yang mau bersedia untuk menjadi volunteer demo? Ya pokoknya kalau saya sih apa namanya kalau ya teman-teman serius, ingat ya, kita kita prodi kita bisnis digital teman-teman semua gitu. eh Basic dari data science adalah statistik. Kalau teman-teman menganggap ini alah ini cuman buat penelitian itu salah besar gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang serius berbahagialah teman-teman sudah paving the way gitu kan. Selangkah lebih maju ya gitu. Kalau yang nggak serius ya nanti ngulang statistiknya. Karena nggak mungkin tiba-tiba bisa langsung bisa apa jadi data scientist tanpa melewati proses ini nggak bisa. Oke, silakan yang mau volunteer, yang mau bantuin saya gitu. Saya pengen minta dicariin coba compute variable ya, mencari mean score-nya teknologi innovation kayak gitu. Silakan. Udah nyampe Mas Ram? Teknologi innovation silakan. Mungkin boleh saya coba, Pak. Iya. Oke. Yang itu aja nggak apa-apa. Nanti kamu pintar sendiri Hasna. Tadi teknologi innovation ya, Pak? Oke, sekarang share screen terus tunjukin ke saya gimana caranya kamu compute variable, mean score-nya apa kamu masukin variabelnya, compute mean score-nya, terus hasilnya seperti apa? Oke, saya izin share screen dulu ya, Pak. Oke, kita nggak lama-lama teman-teman ya jam 9 kelar gitu. Yang penting teman-teman paham gitu. Karena nggak mungkin saya nungguin teman-teman satu-satu ngerjain gitu. Ya, eh ini apa namanya dalam tanda kutip kesadaran aja untuk belajar. Karena kan kita manusia dewasa ya. Oke, bikin TI teknologi TI min kopi ya, teknologi innovation ya. Oke. Apa item measurement atau item yang tersisa apa aja Hasna untuk teknologi innovation? Kalau yang kemarin saya itu 2/3. Oke, teknologi innovation masukin TI 2 sama TI 3. Coba.
Klik 2 kali. Nah, ya, oke. Compute, oke. Coba samain hasil hasil yang kamu cari sama hasil yang dataset. Sama nggak? TI min dataset coba 6, 667, 467. Hasil kamu 6, 7, 4, 50. Berarti beda. Bener nggak? Itu yang di apa? Itu yang retain, retain itemnya itu doang. Bener nggak? Mana setahun AC-nya terus saya dikasih dulu. Ada AC. Beda Pak, kalau yang Bapak kasih tiga-tiganya, kalau saya cuma 2 sama 3 ternyata. Ini saya coba tiga-tiganya tadi. Oke, anggap ya seperti itu ya. Ini kan bukan masalah value-nya, tapi saya pengen tahu kalian bisa apa enggak gitu ya. Ingat, eh bukan masalah value-nya, tapi kalian bisa apa enggak. Oke. Setelah kalian bisa eh menghitung ini, anggap kita udah selesai menghitung ya, karena kan datasetnya udah ada di sini ya. Oke ya, udah ada gitu. Kita akan melakukan sekarang yang namanya multiple regression, teman-teman semua. Multiple regression. Oke, boleh gantian Hasna? Ya, setelah tadi dibantu Hasna gitu, ya, kita akan mulai menghitung ya, teman-teman multiple regression dari dataset yang kita punya gitu, ya. Asumsinya seperti itu. Kelihatan layar saya? Oke, mari kita melakukan multiple regression. Teman-teman semua, ya. Tapi ini nggak common ya. Zaman dulu begini, tapi zaman sekarang silakan duluan Mas Ram. Silakan. Ya, saya akan mulai dari kita cek dulu. Cek dulu ini sosial kapital ke KMC ya. Hipotesis kita adalah sosial kapital ke KMC, kayak gitu. Teman-teman bisa lihat gitu. Sosial kapital ke KMC. Saya akan ngajarin yang langsung aja deh. Saya khawatir teman-teman bingung gitu. Sebenarnya kan sosial kapital ini dibangun dari dua subkonstruk ya. Jadi kayak gini nanti sebenarnya teman-teman isinya. Saya akan kasih lihat. Kita akan melakukan namanya multiple regression, maka kita akan coba masuk ke sini teman-teman analyze gitu. Terus masuk ke regression, terus di sini ada linear ya. Ketika tim nah, makanya gini, dependennya apa? Kita lihat model kita teman-teman semua. Dependennya adalah knowledge management capability gitu ya. Tapi kita coba pakainya yang saya cuma mau ngejelasin aja sih gitu. Contoh ya, ini kan knowledge management capability gitu. Knowledge management capability dipengaruhi oleh sosial kapital. Nah, cari ini, masukin ke sini ya. Karena kan sosial sosial kapital itu dibentuk dari ini teman-teman semua ya. Sosial kapital itu dibentuk dari personal image dan juga company image. Maka kalau zaman dulu tuh dia dipisah gitu. Dipisah teman-teman semua. Dia akan masukin ini sama ini ke independen. Tapi kita nggak belajar itu malam ini, kita belajar yang langsung aja. Kita langsung masukin SC over all min. Jadi independennya adalah kalau ngeliat dari model kayak gini ya, gitu. Gitu ya teman-teman semua ya. Oke. Kalau teman-teman udah lihat, eh, ya, ya kita udah lihat regressionnya di sini gitu. Nah, kita berikutnya adalah setelah kita masukkan apa namanya seluruh faktor atau seluruh konstruk ya, sosial kapital towards knowledge management capability teman-teman semua. Berikutnya teman-teman klik statistik, terus teman-teman klik ini ya R square chance kayak gitu. Nah ini
Terus collinearity karena kita tak, nah ini collinearity ini kan eh, satu variabel satu intinya gini, dia nggak boleh terasimilasi ya gitu, nempel gitu. Collinearity diagnostik nanti pakai Durbin Watson kalau nggak salah ini. Terus Durbin Watsonnya juga dinyalain gitu ya. Terus covariance matrix teman-teman semua nyalain. Nah gitu ya. Kalau teman-teman udah ya, teman-teman bisa klik continue gitu. Ya. Berikutnya teman-teman di sini ada metode, bisa enter, bisa stepwise gitu. Ini hasilnya akan beda teman-teman gitu. Kita pakai yang stepwise dulu, yang lebih strict ya. Tapi kalau teman-teman mau masukin kayak tadi nih teman-teman, misalnya mau masukin eh, ini sama ini karena dia dua gitu. Teman-teman pakainya enter kayak gitu. Tapi karena kita satu, kita pakainya stepwise gitu. Ya. Kalau udah teman-teman, kita akan running ini udah ya tadi statistik udah, plotnya option, oke, nothing happen ya gitu. Kita akan langsung teman-teman, oke running ya. Kita akan lihat gitu. SC overall mean terhadap eh apa namanya? Terhadap knowledge management capability gitu. Dia kasih tahu variable enter itu adalah SC overall mean gitu. Method stepwise criteria probability of F enter bla 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 gitu. Ini nggak usah. Yang mesti kita lihat adalah teman-teman pertama kita akan cek namanya model summary-nya. Di model summary ini kita akan lihat namanya ada R square di sini. R square. Ingat teman-teman belajar bisnis intelligence sama saya nggak ya? Iya, setengah pertemuannya sama Bapak. Ya sayang sekali gitu. Karena ada hubungan ya gitu. Ya. Sekarang saya lagi masuk ke Bayesian Forest ya. Masuk ke apa namanya supervised machine learning kayak gitu. Nah, teman-teman semua, ini R square ini adalah modeling kita. Jadi eh, nilai R square itu berapa teman-teman tahu nggak? Nilai R square itu berapa? Hmm? 0 sampai 1, Pak. Siapa tuh yang ngomong tuh? Yang ngomong siapa? Ada. Soalnya saya nggak bisa lihat nih. 0 sampai 1. Oke, yang ngomong siapa tadi? 0 sampai 1. Melani, Yang Pak. ini. Takut salah, Pak. Takut salah. Melani yang ngomong. Oke. 0 sampai 1 benar ya Melani ya? 0 sampai 1. Di sini kita punya berarti 0,19. Bacanya gimana? Coba bacanya gimana? Hanya mampu menjelaskan 19% dari variabel Y-nya itu. Oke, sisanya berarti dijelaskan oleh variabel lain, kondisi lain Oke. seperti itu ya. Jadi eh, hanya mampu dijelaskan sebesar 19% teman-teman gitu. Sisanya dia dijelaskan oleh apa namanya? Oleh kondisi lainnya atau variabel lainnya yang dipengaruhi. Nah, teman-teman semua lihat di sini ada selain kita ngeliat R square sini teman-teman bisa lihat ya adjusted R square yang udah di adjust. Terus teman-teman bisa lihat Durbin Watson. Nah, ini PR buat teman-teman. Cari Durbin Watson tuh untuk apa gitu. Saya nggak akan jelasin di sini biar teman-teman belajar gitu. Ya, kita akan pakai value ini Durbin Watson sama teman-teman di sini ada
eh, udah selesai ya Durbin Watson di sini apa nih? Nilai Durbin Watson ini untuk apa gitu. Terus tadi R square apa ya? Udah jelas ya. Jadi kita statistik bukan cuma bisa ngeklik-ngeklik doang, tapi harus tahu menginterpretasikan data yang kita punya. Kayak gitu ya. Ya. Berikutnya kita masuk dari modal summary ke ANOVA. Di ANOVA kita akan melihat ada F value sama significant level. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat F value-nya ada 47,601 dengan level signifikansi 0,00. Berarti dia hipotesis di diterima kayak gitu. Berarti ada hubungan ya. Ada hubungan sosial kapital berpengaruh. Misalnya contoh hipotesisnya adalah berpengaruh positif terhadap knowledge management capability gitu ya. Ya. Walaupun nggak kuat hubungannya, cuman dia mampu dijelaskan cuman berapa? 19% kayak gitu. Ya. Nah, dengan level signifikansi ini ya. Kita tahu ini signifikan dari mana, kita bisa mengkonfirmnya teman-teman ya. Mengkonfirmnya itu lewat eh lewat sini T value. T value itu berarti greater than 1,96 1.69 ya. Dan di sini kita punya berapa? 7, ya. Di sini ya, lihatnya di sini nih. Nah, lihatnya di sini, teman-teman semua gitu. Lihatnya di sini. Bentar, bentar. Ya. Lihat di sini kan konstan, konstantanya gitu. Ini SC overall mean teman-teman bisa lihat oh T value-nya adalah 6,899 ya pasti greater than 1.69 kayak gitu. Signifikansinya 0,00. Eh, Align ya dengan F value-nya ya kayak gitu. Pasti P value-nya kurang dari 0,05 kayak gitu teman-teman semua. Ya. Sebenarnya ini saya salah nih. Ini bukan 19,4 ini bukan dipengaruhi sama ini. Jadi ini kekuatan ya, kekuatan pengaruhnya teman-teman semua ya. Kekuatan pengaruhnya. 0 sampai 1 semakin ke 1 maka semakin kuat, semakin ke 0 maka semakin lemah. Nanti kita ngomongin dia dipengaruhinya berapa persen dari di sini ada beta koefisien, teman-teman semua. 0,47% kayak gitu ya. Jadi dia cuma mampu menjelaskan 47%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Ini kalau saya nggak salah ingat ya, kayak gitu cara bacanya. Kita pakai yang standardized koefisien beta teman-teman yang ini ya. Bukan yang ini, jangan yang jangan yang unstandardized, tapi yang pakai standardized yang 4 ya sama aja sih hasilnya nggak beda jauh. 4,40 kayak gitu. Dan hasilnya signifikan kayak gitu ya. Dan di sini ada collinearity diagnostic ya. FIF ya. Berarti dia tidak ada nilai multicollinearity. Apa tuh multicollinearity? Dia terasimilasi dengan faktor lainnya atau konstruk lainnya. Jadi eh misalnya tadi SC rupanya dia terasimilasi dengan konstruk lainnya gitu. Ini ada ini fitur tunjuk tangan gitu ya. Jadi saya dianggap tunjuk tangan. Kayak gitu ya. FIF ini adalah collinearity statistik kayak gitu teman-teman semua. Dan dia dianggap tidak multi collinearity kayak gitu. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi kita akan pakai hasil dari sini ya teman-teman semua ya. R square kayak gitu ya. Terus ada Durbin Watson ya. Silakan teman-teman kalau mau belajar lebih apa nih DF nih. DF ini degree of freedom ya. Nanti kalau kita masuk ke dalam apa namanya? Masuk ke dalam apa sih sebutannya? SEM nanti ada namanya sebenarnya ada chi-square namanya teman-teman semua. Ya, chi-square-nya berapa kayak gitu. Tapi itu nggak penting di sini. Ya, kita butuh nilai ini, Durbin Watson-nya, butuh nilai R-square-nya buat mengetahui kekuatan hubungannya seperti apa, gitu kan. Kita butuh tahu dia signifikan apa enggak, hipotesis kita diterima apa enggak dari signifikan value sama F value di sini teman-teman semua. Kayak gitu ya. Terus dibuktikan dengan T value di sini ya. Ya. Dia lebih dari 1,96, signifikannya 0,000 berarti kurang dari 0,005 gitu. Ya. Dan kita tahu standardized betanya dia 4,40 beta koefisiennya. Kayak gitu.
Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk multiple regression? Silakan. Kalau nggak ada berarti ngerti semua ya? Kalau ngerti semua, maka saya akan minta teman-teman untuk mengerjakan tugas yang sama gitu. eh saya akan share ini ya sebentar. Share mana sih tadi tuh? Praktis template-nya. Silakan teman-teman pakai. Ini saya buka di sini, saya kasih linknya gitu. Ya, kalau teman-teman nggak nyoba, pasti nggak bisa gitu. Nanti ini ngisinya gini ya. Kalau teman-teman ini kan karena ini model lama, dimulai dari gini nih. Ini isinya ini dulu, nanti CO2 di sini. Jadi nggak semuanya tuh diisi gini. Kalau ini ya betanya ya. Ini nanti begini nih teman-teman. Dia turun turun menurun ya. Ini 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 gitu ya. Nah, square-nya baru diisi sama masing-masing. Ke MCF1 terhadap model ini apa? Square-nya nilainya masing-masing ini dia nanti gitu. Dan seterusnya kayak gitu. Gak usah banyak-banyak deh, yang ini aja deh. Yang tabel satu aja. Tabel berikutnya nggak usah. Saya pengen tahu, saya pengen minta teman-teman paham aja sih gitu. Kan yang penting kan teman-teman nanti bisa ngerunning data teman-teman untuk datanya sendiri masing-masing sendiri ya. Ini kan praktis latihan kayak gitu. Saya terserah teman-teman mau ngerjain latihan ini, saya nggak minta ini dikumpulin. Silakan teman-teman eh apa namanya inisiatif aja gitu. Kayak gitu ya. Apa gak bisa dibuka, belum diizinin buat share? Ya udah saya download ya, saya kasih ke situ ya. Ke Hilo siapa yang biasa hubungin? Saya download dulu deh. Download terus file download sebagai doc. Oke, saya kirim ke sini. Tapi ini semuanya udah pada punya Amos kan? Ya sementara bajakan dulu aja ya gitu. Ya, gitu gimana ya? Amos mahal banget gitu. Saya aja nggak mampu Sebenarnya Amos belinya. bisa free trial sih Pak, kalau pakai akun baru. Iya, masnya harus Ya. akun baru terus. Nanti bingung kalau akun baru terus. Wait. Ini ya, sebentar. Your computer, download. Nih. Apa kita Amosnya pakai Python aja kali? Biar nggak bayar gitu. Atau pakai R, pakai R. Udah saya kirim ya. Silakan teman-teman pakai itu ya. Di, saya nggak minta teman-teman ngerjain, tapi terserah teman-teman mau latihan boleh, nggak latihan nggak apa-apa. Ingat nggak cuman masukin ini ya, nggak cuman masukin nomor situ, tapi nomor itu berarti apa bagi teman-teman, ya. Kayak tadi beta koefisien itu apa gitu, ya. Contoh nih ya, gitu. Saya akan share screen lagi, tar, gitu. Share screen lagi, ya. Apa sih dimaksud dengan regression itu teman-teman gitu, misalnya gitu. Misalnya saya ngomong regression di sini. Regression formula.
Gitu. Nah, regression formula kan y sama dengan a plus bx, where y is the dependent variable. Dependent variable apa tadi? KMC ya. And x is independent variable. X-nya apa? Sosial capital. B is the slope or regression coefficient and A is the y-intercept. Ini kalau belajar matematika ekonomi ini paling susah nih asli gitu. Saya gagal sekali di summer course waktu kuliah di Taiwan. Beasiswa saya fail sebulan gitu gara-gara ini. MC equal marginal cost equal marginal revenue. Susah banget ini. Nah, ini ya teman-teman lihat ya. Nah, cara bacanya gimana? Nah, teman-teman cari gitu. Setiap kenaikan sakutus, ini baca, cara bacanya kira-kira begitu. Setiap kenaikan ini, maka akan naik sebesar ini. Nah, coba teman-teman cari tahu. Dan itu yang teman-teman tuliskan dalam laporan tadi kalau teman-teman mau latihan. Dan itu juga teman-teman yang akan teman-teman ceritakan kalau teman-teman pakai multiple regression di paper teman-teman kayak gitu. Gitu ya. Itu mungkin sebagai contoh ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau aja sih pakai pakai Python ya, tapi saya juga harus belajar dokumentasinya dulu. Saya belum pernah coba juga gitu. Ya, jadi kita pakai ini namanya SEMOPA ya. Ini library-nya Structure Equation Modeling in Python, gratis ya. Nah, kita tinggal baca aja nih. Ya namanya programming, ya baca documentation ya teman-teman semua ya. Cara pakainya gimana? Kalau mau cari apa namanya? Kalau IFE, nah apa? Kalau CFE, apa kayak gitu ya. Nah, confirmatory, efek, example, means model, model base gitu kan, regulation. Nah, ini ini apa namanya ya? Sintaksnya gitu ya. Teman-teman mau cari apa gitu. Nah, ini dikasih tahu sama dia. Tapi kayaknya belum ini sih eh belum apa namanya? Belum bagus gitu. Mungkin visualizationnya mungkin pakai ini kali ya, pakai pandas kali ya. Nah, dia kayak gini nih gitu. Pasti bingung. Nah, tapi ya ini ngodingnya bikin puyeng sih gitu. Kalau pakai Amos kan grafik aja ya, tinggal drag and drop kayak gitu. Saya juga penasaran. Coba using Semopai for confirmatory factor analysis. Ntar aja. Oh, ini nih model string to estimate parameter. Udah gampang teman-teman semuanya udah ada AI ya. Gitu. Nggak usah capek-capek lihat codingan, tanya aja sama AI gitu. Ini depan saya ada nih rekan saya, programmer saya, katanya saya udah bisa bikin program tanpa ngoding, Pak. Saya suruh aja apa namanya yang udah dibentuk sama dia di train modelnya, besok jadi katanya gitu. Mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi dia backgroundnya bukan IT gitu ya. Backgroundnya sarjana ekonomi Islam. Eh. Oke, ada pertanyaan silakan. Cukup? Eh, Pak, Bingung? Ya, apa gimana? berarti untuk Kamis ini pakainya tetap Amos atau Semopai ini, Pak? Enggak. Saya nanti bingung lagi. Pakai Amos aja, Amos. Oh ya, baik, Pak. Iya. Amos saja bingung, apalagi itu ntar gitu kan. Saya khawatir gitu ya. Ntar pingsan lagi. Gitu. Bapak, saya ingin Nah, tanya, gimana? kan kan kita udah ada website yang bakal kita upload buat jurnalnya ya. Hmm, Itu pakai bahasa Indonesia atau Inggris ya, Pak?
Pakai bahasa Inggris, bikin aja dulu pakai bahasa Indonesia, nanti bahasa Inggrisnya pakai ChatGPT kayak gitu. Hmm. Enggak, tapi nanti buat submitnya loh. Iya, submitnya pakai bahasa Inggris. Oh, Hmm, oke, makasih Pak. iya. Gimana? Ada pertanyaan Berarti lain? untuk Pak, berarti untuk Gimana? template jurnalnya nanti Bapak kirimkan ya? Template jurnal nanti coba saya downloadin, ntar saya kasih ke kalian gitu. Nah, kalian bisa udah mulai nyusun ya, kayak gitu. Baik Bab Pak. satu, bab 2, bab tiganya, bab ya maksudnya intinya dari intro, terus literatur review gitu kan, terus metodologi kayak gitu ya. Ya kalau di bab-babin ya bab satu itu adalah pendahuluan, bab 2 itu adalah studi pustaka, bab 3 itu metodologi kayak gitu. Ya. Baik Pak. Bapak sebenarnya tadi aku udah coba ke website yang Jobdi itu, terus udah Hmm. nemu artikel template-nya langsung aku pakai yang itu. Download boleh. Mungkin kamu kasih aja langsung ke teman-teman kamu. Share aja di grup. Pakai yang itu aja berarti ya. Iya, emang itu emang dari situ ngambilnya. Heeh. Oke, clear berarti ini bisa ya. Hari Kamis kita bahas apa namanya? Bahas langsung SEM kayak gitu. Gitu ya. Bahas langsung SEM. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup gitu. Kita ketemu lagi hari Kamis. Maunya online atau offline? Bebas, Pak. Bisa kalau saya offline, Kalau offline mau aja. offline, pas makanya kan nggak bisa pakai lab ya, Hasna ya? Oh, belum ditanyain lagi Pak kalau lab buat Atau lab. gini, saya tanya dulu sama saya tanya dulu sama Pak Ringga ya. Kayaknya yang jagain lab Pak Ringga, maksudnya kayaknya yang guardian of labnya Pak Ringga. Saya tanya bisa pinjam nggak? Kalau bisa kita di lab ya, gitu biar teman-teman gak usah bawa laptop lah, gitu. Tapi saya nggak tahu udah ada Amosnya belum gitu. Ingat saya ada deh, lupa lagi deh Pak. Soalnya kemarin soalnya sempet cek Amos 22 versi 22 kalau nggak salah. Hmm, nanti coba saya tanya Pak Ringga dulu ya, Ya, gitu. Oke, kalau gitu, eh, teman-teman, terima kasih sudah hadir dan menyimak gitu. Saya harap teman-teman punya inisiatif untuk belajar. Saya tutup kelas kita pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. makasih Pak, banyak Pak. maaf mau izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. foto dulu boleh Pak? Gimana gimana? Mau izin foto dulu buat bukti. Boleh boleh boleh. Ayo foto dulu guys. Oke, udah ya. Bentar, Pak. Oke, kalau udah Aku saya ada. cukupkan ya teman-teman semua ya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum, selamat malam ya. Salam sejahtera untuk kita semua.